Tadi kan kamu beriman kepada Musanya Yahudi. Tiba-tiba di dalam Quran menjadi berubah. Apa jangan-jangan ini dibakar karena berubah? Tidak. Nah, karena kami benar. Iya ya. Nah, Kami itu benar-benar yakin maksudnya Quran itu 100% autentik asli. Murid-murid Yesus yang 12 ini kan yang namanya Paulus, Markus kan menulis Bible kan. Berarti secara tidak langsung bahwasanya Bible itu nggak asli dari Tuhan. kami tidak mengimani ya kitab kami itu kayak modelan Al-Quran yang dicicil. Ada kasus dia ke gap, misalnya ke gap Muhammad ke gap sama babunya lagi berhubungan ya, di surah At-Tahrim ayat 1-5 turun ayat. Iya, itu namanya asbabun nuzul. Itu namanya asbabun nuzul. Nah, kitab kami tuh nggak kayak kalian itu. Ibaratnya, sorry ya, ini saya analogikannya. Saya ke dokter, saya nyeri ini, tulis resep. Ini saya katakan demikian. Tetapi kitab kami itu adalah kesaksian para nabi dan para rasul tentang satu orang, yaitu namanya Mesias, yaitu Yesus. Makanya tadi kan udah kamu mendengar, Musa itu menuliskan tentang Yesus. Ya. Ayub itu menuliskan tentang Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua itu menuliskan tentang Yesus. Mereka melihat, menyaksikan dengan mata kepala mereka. Lalu mereka tuliskan. Makanya kitab kami ini adalah kitab kesaksian. Apa yang mereka raba, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat, itulah yang menjadi dasar kesaksian mereka, lalu mereka tulis dan mereka ajarkan. Ya. Nah, itu kan jelas. Karena apa? Tuhan Yesus itu datang kepada mereka. Tuhan Yesus itu datang kepada Abraham. Tuhan Yesus itu datang kepada Musa. Tuhan Yesus itu datang kepada Ayub. Makanya mereka menuliskan. Karena Tuhan itu langsung berinteraksi dengan nabi-nabi. Gitu. Nah, sementara kitabmu ini jelas berbeda. Jadi jangan dipaksakan cara jadinya. Nah, saya juga nggak tahu. Tadi kan kamu sudah menjelaskan ya. Diturunkan Iqra, ya kan. Terus dihafal, dikasih, terus diinisiatifkan untuk dikumpulkan. Nah, ini jadi rancu gitu. Jadi apakah Allah tidak bisa langsung bertemu? Nah, ini Mbak, saya juga udah belajar sejarah penurunan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan dua macam. Yang pertama berangsur-angsur atau dicicil, yang kedua langsung sekaligus satu Quran. Dan itu yang sekaligus satu Quran itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Nggak tahu tahun berapa saya nggak tahu. Terus Al-Quran berangsur-angsur itu diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Saya tanya, yang Quran yang secara utuh diturunkan itu Quran apa namanya? Surah Quran, apa? semua dari Al-Fatihah sampai Anas, cuman bentuknya masih hafalan, masih ucapan Jibril ke Muhammad, belum buku. Astaga. Inilah, saya bingung. Ya, Lailatul Qadar. Ya. Nah, itu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Nah, itu Quran yang apa? Yang mana yang diturunkan? Ya, itu Al-Quran yang sama yang diturunkan berangsur-angsur itu. Loh, jadi Lailatul Qadar itu yang mana? Yang pertama sekali surah apa? Yang Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Itu turun langsung? Langsung. Sedangkan yang berangsur-angsur, iya tadi ada asbabun nuzulnya, ada kejadian ini turun ayat, kejadian ini turun ayat. Jadi umat Islam tuh tahu ini ayat ini tuh kegunaannya untuk apa, asbabnya, sebab-sebabnya dari apa. Pernah ngeliat orang kesurupan nggak? Sering, bahkan saya ikut pelatihan cara menanganinya. Ya, orang kesurupan itu ngomongnya ngelindur nggak? Iya. Nah, kamu nggak curiga ya? Itu juga adalah kesurupan? Nggak curiga sama sekali. Apa? Salah. Gimana? Saya lagi ada motor tadi lewat. Ya udah, nggak apa-apa lah. Skip aja gitu. Ini nggak apa-apa, saya hargai memang begitu keimanan kalian gitu kan. Tapi yang mau saya lebih dalam lagi. Berarti semua Quran ini hanya diberikan kepada Muhammad? Iya. Enggak, karena beliau adalah Sayyidul Makhlukat. Okay. Karena beliau yang paling sempurna. Cuman iya aja, saya cuma begitu aja. Iya. Jadi bagaimana cara Muhammad ini memvalidasinya? Validasi itu apa? Punten. Kan kata kamu kan dituliskan. Iya. Kamu bilang dia buta huruf. Oh ya, itu pertanyaan ini yang saya tunggu dari tadi. Setiap ayat Al-Quran yang turun, beberapa ayat kan ditulis tadi saya di batu, di papan, di kulit pelepah kurma. Mari kita berlogika, Bang. Bagaimana cara menulis di dalam pelepah kurma? Nah, itu ketika ditulis tadi, kayak nulis Zaid bin Harisani. Apa medianya? Gak tahu, mungkin arang atau nggak tahu apa, saya nggak tahu, atau mungkin nggak tahu gini, Bang, ya. Saya nggak tahu. Saya kasih tahu sedikit ya. Kitab kami ini di kanon abad ke-4, belum abad ke-7, belum ada Islam. Ya. Ini abad ke-4 sudah dalam bentuk
tulisan seperti ini. Buku ya, oke. Iya. Kenapa di zaman kalian itu zaman kayak penurunan downgrade Iya. teknologi? Hah? Ya tuh mungkin di daerah Arab, di Jazirah Arab belum ada kertas, mungkin belum ada kertas. Impor dong. Impor dari. Nah, tadi tuh yang ditulis sama Zain Harisati kan setiap Quran turun kan didikte tuh sama Rasulullah sama Nabi Muhammad, didikte sama Zaidah, ditulis. Kemudian setelah ditulis itu benar-benar diperiksa. Ini sok baca lagi yang kamu tulis, ngomong Khalisah, dibacakin lagi. Jadi benar-benar kalau benar-benar udah 100% sama valid baru disimpan di ruangan Rasulullah. Nah, itu gitu. Makanya ketika di zaman Abu Bakar ditulis kembali satu buku, itu tuh yang tadi Quran tadi itu dikumpulin semua, yang berupa tulang apa itu dikumpulin, diselarasakan sama hafalan beliau. Hafalan siapa? Apa? Hafalan siapa? Muhammad. Ya hafalan Abu Bakar, hafalan Zaid bin Harithah, Umar bin Khattab, kan mereka semua hafal Quran. Hafal. Jadi sama nggak nih hafalan Umar, Abu Bakar, siapa tadi, Zaid, sama tulisan-tulisan yang tadi tulis tuh sama nggak? Nah, Pertanyaan setelah saya sama, gini. Pertanyaan saya apa? gini. Media apa yang digunakan menulis berulang? Nah, saya nggak tahu, kalau di medianya nggak tahu saya. Oke. Harusnya pakai perkamen, papirus ya. Di abad ketiga sebelum Masehi aja udah pakai papirus. Ya mungkin ya itulah sulit mungkin di sana ya. Ada lagi yang mau kamu tanyakan mungkin tentang iman Kristen? Saya hargai itu pertanyaan. Ada yang pertanyaan apa? Kenapa? Aduh, agak macet-macet bang. Sinyalnya lemah, Bang. Sinyal lemah, Mbak. Aman, ini udah aman. Tapi kamu kenal sama Allah gitu? Menyembah Allah ini kenal gak sih? Ini sorry ya, kita ngobrol santai aja ya. Iya, saya ngobrol santai, saya nggak ada niatan debat sama sekali, nggak ada teh. Iya, Saya cinta toleransi. Karena Bang Kat Zim ini orangnya jujur ya. Kamu menyembah Allah, kamu mengenal sama Allah. Kenal Allah. Iya, mengenal. Oke. Allah itu kan satu. Iya, Apalagi oke. kamu anak pesantren ya, santri ya. Udah mau lulus lagi ya. Berapa Iya. tahun nyantri? 10. Wih. Ini dari kecil ya? Apa? Dari kecil berarti ya? Saya dari kelas 3 ke kelas 4 SD gitu ya. Wah, luar biasa. Mantap. Semoga nggak ada bullying ya di pesantrenmu ya. Di pesantren saya nggak ada bullying, Mbak. Aman. Baik. Tapi bukan berarti di pesantren-pesantren yang lain ada bullying, jangan mengecap semua pesantren buruk. Ya. Saya nggak mau ke situ. Ya, oke. Kamu kan mengenal Allah itu adalah Esa. Ya. Tuh. Boleh saya tahu satunya itu yang seperti apa? Yang satunya, yang ini penjelasan dari butuh dalil Quran atau butuh penjelasan saja? Penjelasannya juga harus berbasis Quran dong. Oke. Kita nggak boleh asal menjelaskan tetapi tidak ada Oke. dasarnya, gitu. Saya ngambil Tapi dari surah apa? Saya ngambil dari surah ke 112 dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas. Qul udah huwallahu biasa ahad. itu. Ya Qul kan? huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah dia itu Tuhan, katakanlah dia itu Allah yang satu, yang tunggal. Bukan satu, tapi tunggal, Esa. Kenapa saya ngomongnya nggak satu? Karena jikalau satu itu bisa dibagi. Jikalau Tuhan itu satu masih bisa dibagi. Entah itu 2 atau 3. Kalau tunggal udah tidak bisa dibagi, tidak bisa ditambah, itu tunggal, Esa. Tunggal itu Terus artinya? Tunggal itu apa artinya? tunggal itu maha satu. Satu-satunya. Satu-satunya, maha satu. Allah itu tidak berwujud manusia, tidak, pokoknya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Oke. Itu yang diajarkan kami, itu akidah kami. Jikalau ada berlintas di pikiran manusia Allah itu seperti ini, itu salah, pasti salah. Karena Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Jadi Allah kalau tidak sama dengan ciptaannya. Atau Ya. ciptaannya yang tidak sama dengan Allah. bisa seperti itu. Nah, yang benar yang Jikalau nih orang-orang menganggap Allah itu cahaya, itu salah. Karena tidak sama dengan cahaya. Cahaya itu ciptaan. Ya. Pernah baca An-Naml ayat 7-9? Coba apa maksudnya itu artinya? Ada uran. Nah, Musa di sini bertemu dengan Allah dalam rupa api. Tadi kamu katakan Berupa api? tidak menyerupai ciptaannya. Berupa api? Api atau cahaya? Api.
Saya baru dengar. Oh, kamu belum pernah baca An-Naml ayat 7 sampai 9? Kalau baca saya baca mah baca Quran, cuma nggak baca terjemahannya. Saya nggak baca terjemahannya. Oh, sangat disayangkan. Saya baca terjemahan itu dari Quran aplikasi di HP. Ini kan Itu si bukan. Kat Zim ini kan kayaknya pinter ya. Saya yakin kamu orang pinter. Nih ya, saya bantu bukakan ya. An-Naml Iya. ayat ayat 7 sampai 9. Kita pakai Quran NU ya. Iya. Teteh masih mending pakai Quran NU teh. Hah? Teteh masih mending pakai Quran NU. Pas dulu saya masuk ke roomnya si RK itu nggak tahu si RK pakai aplikasi Quran apa. Itu artinya tuh terjemahannya nggak sesuai sama Quran kami. Si RK itu. Saya juga punya Quran cetak kalau mau. Cuman kan capek nyariin ayatnya ini. Saya Iya. juga punya. Lagian Mbak kan gak punya wudhu, pegang-pegang Quran kami. Jadi saya ini enggak, saya udah mandi, saya udah bersih. Saya bersih. Enggak, Mbaknya wudhu, niat enggak? Niat apa tuh? Niat sholat. Karena kalau wudhu dalam Islam itu, Mbak, wudhu dalam Islam itu syaratnya harus Islam. Syarat wudhu itu harus Islam. Berarti Nah, saya nggak makanya kan, harus wudhu ya. iyalah, saya juga nggak tahu kak hukumnya non-Islam pegang Quran, saya belum tahu. Ya, karena saya beli di Gramedia juga itu dipegang-pegang orang kan. Ya kan? Ini Iya. kan buku, Mbak, ini kan buku Allah ya. minimal Mbak nggak lagi haid kan? Enggak, saya lagi ngobrol sama kamu. Oke, Oke. silakan. Ingatlah ketika Musa berkata pada istrinya, sungguhnya aku melihat api, aku menemukan tentangnya. Oh, ini tahu. Ya. Nah, lah, kan dia Kisah-kisahnya melihat tuh. api. Ini ayat 8. Nah, oke, untung Mbak ngasih ayatnya. Tar dulu, ini ayat yang ini. Ini 9. Maka mana yang 9? Oke, ini kan dia yang melihat api. Ini ke-8-nya nih, baca. Loh, kok ini ayat yang berapa ini? Oh, 1. Nah, oke. Saya tahu yang ini tahu Mbak. Maksudnya. Nah, coba. Kamu udah paham? Nih, Nah. jadi ketika Nabi Musa itu pergi ke gunung tuh kemana gitu ya, malam-malam. Itu beliau itu pas pertama kali diangkat jadi Rasul di situ. Nah, ketika pertama kali beliau naik ke gunung itu gunung apalah, beliau tuh melihat sesuatu yang aneh. Tiba-tiba ngeliat api gede banget nih membara. Ketika dideketin tuh ada suara, enggak tahu suara gaib itu dari mana itu asalnya. Nah, kamu tahu suaranya itu seperti apa? Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Tuhan. Nah, itu. Nah, itu kan iya, itu kan bukan berarti Allah itu api yang tadi dilihat Musa. Loh, api itu yang berkata seperti itu yang didengar dari situ kan asal suaranya. Bukan dari apinya, Mbak. Dari mana? Enggak tahu tiba-tiba ada suara. Yang penting bukan apinya. Yang penting bukan apinya, oke? Kalau kita lihat ya di dalam kitabnya orang Yahudi ya, kitab Taurat. Ya. Itu Musa juga melihat api. Api itu ada di dalam semak yang Ya. terbakar. Nah, di situ juga Allah menampakkan diri kepada Musa. Nah, Allah menampakkan diri dengan Musa dalam rupa api. Itu Yahudi. Ya, itu Yahudi dan Kristen. Itu dia di bukan Islam. Di Islam tadi nggak ada kalimat. Oke, tadi kamu beriman kepada Musa Yahudi. Tadi kan kamu beriman kepada Musanya Yahudi. Tiba-tiba di dalam Quran menjadi berubah. Apa jangan-jangan ini dibakar karena berubah? Tidak. Nah, karena kami benar. Iya. Nah, Kami tuh benar-benar yakin bahwasanya Quran itu 100% autentik asli. oke, otentik asli walau nggak tahu ya sumbernya dari mana ya.